Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabar kakak dan abang hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Ahlan wa sahlan, selamat datang di materi bahasa Arab kelas 4 pada tanggal 23 September 2020 bersama Miss Umi Kalsum Lumban Tobing. Oke kakak dan abang, qabla nabda darsana hayya nakro basmalah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita melafazkan atau membaca doa, membaca basmalah ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang peralatan sekolah ya. Dan minggu ini pun kita akan masih pada bab peralatan sekolah namun dengan materi yang berbeda, yaitu yang pertama pengertian ismu isyarah, yang kedua penggunaan ismu isyarah, yang ketiga contoh ismu isyarah, dan yang keempat adalah tugas ya nak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini Miss harap kakak dan abang mampu memahami pengertian ismu isyarah. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu mengetahui apa saja pembagian ismu isyarah. Dan yang ketiga, Miss harapkan kakak dan abang mampu memahami penggunaan ismu isyarah dalam kalimat. Nah ya, sebelum kita mulai ke materi yang pertama, tak bosan Miss Umi mengingatkan kepada kakak dan abang agar selalu tetap semangat belajarnya, jangan bosan, jangan jenuh, apalagi putus asa. Kalau sudah merasa bosan, coba kakak dan abang ingat Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatan ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kakak dan abang muslimah kan? Nah, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja, selagi ilmu itu adalah ilmu yang baik dan ilmu yang bermanfaat, maka kita diwajibkan untuk menuntutnya. Apalagi pelajaran bahasa Arab. Ya, pelajaran bahasa Arab ini juga sangat penting. Kenapa? Ya, seperti kakak dan abang tahu bahwasanya ketika kita sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu kita bacaannya adalah berbahasa Arab. Jadi nak, sholat itu kan komunikasi atau cara kita berbicara dengan Allah secara langsung. Jadi sholat itu komunikasi kita kepada Allah secara langsung. Jadi gimana kakak akan paham apa yang kakak bicarakan sama Allah kalau tidak paham bahasa Arab? Ya, jadi tetaplah bersemangat. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Kalaupun tidak sekarang, insya Allah nanti. Ya nak, insya Allah nanti. Jadi tetap semangat, jangan bosan. Kalaupun sudah mulai bosan, coba kembalikan lagi semangatnya ya nak. Miss berdoa, semoga Miss doakan kakak dan abang semoga Allah beri kemudahan memahami ilmu ya, terkhusus pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan kakak dan abang memahami pelajaran kita hari ini ya nak. Oke. Masuklah kita ke
ke materi yang pertama, yaitu ismu isyarah. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya nak, cuman mungkin masih ada yang masih lupa atau mungkin udah nggak ingat lagi ya. Ismu isyarah. Ismu isyarah itu adalah kata tunjuk. Ya nak, kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata tunjuk. Biasa kita kalau menunjukkan suatu benda pakai kata ini, itu, ya nak. Nah, kata tunjuk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata tunjuk untuk benda yang dekat. Jadi kalau kita mau menunjukkan benda yang dekat dengan kita, ya, kita pakai hadza dan hadhihi. Hadza artinya ini, hadhihi artinya ini. Loh, Miss, kenapa ada dua? Nah, ini penggunaannya yang berbeda. Ya nak, penggunaannya yang berbeda. Kalau yang hadza dipakai untuk menunjukkan benda yang muzakkar. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu muzakkar? Iya, betul sekali. Muzakkar itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, apa tandanya dia laki-laki? Yang pertama itu adalah nama orang laki-laki ya nak. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan seorang laki-laki, maka kita pakai hadza. Contoh nih, Ahmad, Utsman, Arif, Zaidan, Farhan, dan masih banyak lagi ya nak. Rizky, misalnya Rizky, Zaki. Nah kalau misalkan kita menunjukkan nama orang laki-laki, maka kita pakai hadza. Jadi kita misalnya mau bilang ini Ahmad, maka hadza Ahmad. Ini Utsman, hadza Utsman. Ini Ali, hadza Ali. Jadi kalau misalkan kita pakai hadhihi salah ya nak. Hadhihi itu untuk perempuan. Nah, kemudian apalagi dia tandanya laki-laki? Dan yang kedua adalah tidak berakhiran ta marbutah. Ya, tidak berakhiran ta marbutah. Jadi tidak ada ta marbutahnya. Ta marbutah tahu kan? Ta yang bentuknya bulat. Ya, contoh kitabun, kursiyun, maktabun, tariqun, baitun. Apalagi nak? Ya, qalamun, qalamur rasasi. Ya, itu dia contohnya ya, masih banyak lagi. Coba kakak perhatikan contoh-contohnya. Tidak ada ta marbutahnya, maka itu adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya kita mau bilang ini kursi, maka bahasa Arabnya hadza kursiyun. Miss, kalau hadhihi kursiyun boleh? Tidak boleh, salah ya nak. Hadhihi itu bukan untuk laki-laki. Yang untuk laki-laki adalah hadza. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Ya. Dan kalau hadhihi, itu tadi hadza ya nak. Itu tadi hadza. Dan kalau hadhihi dipakai ketika menunjukkan benda yang muannas. Apa itu muannas? Iya, betul sekali. Muannas itu adalah yang berjenis kelamin perempuan. Tanda suatu kata tersebut perempuan yang pertama adalah nama orang yang berjenis kelamin perempuan. Contoh, Fatimah, Salma, Nurul, Laila, Sakinah. Atau misalnya Salwa, Zahra, ya, Aisyah, Khadijah. Yang penting dia nama orang, tapi orangnya yang perempuan. Nah, maka kita akan pakai kata tunjuk hadhihi. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan misalnya ini Salma, maka hadhihi Salma.
Ini Aisyah. Hadhihi Aisyah. Ini Laila. Hadhihi Laila. Gitu ya, Nak. Oke, dan yang kedua adalah jika berakhiran ta marbutoh atau ta yang bulat. Maka ini adalah kebalikan si hadza tadi. Kalau hadza tidak boleh pakai ta marbutoh, kalau hadhihi ada ta marbutohnya. Contoh, maktabatun, wisadatun, sa'atun, mirwahatun, mahfazatun, kurrosatun. Ya, Nak. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya ini jam, berarti hadhihi sa'atun. Jadi kalau nanti misalkan kakak buat hadza sa'atun, salah ya, Nak. Salah. Kenapa? Sa'atun itu jenis kelaminnya perempuan, maka kata tunjuknya pun harus untuk yang perempuan, yaitu hadhihi, ya. Atau misalnya ini tas, hadhihi mahfazatun, ini perpustakaan, hadhihi maktabatun. Oke, Nak. Nah, yang kedua, kata tunjuk untuk benda yang jauh. Kalau tadi yang dekat adalah hadza dan hadhihi, kalau untuk yang menunjukkan benda yang jauh, kita pakai dzalika dan tilka. Apa, Nak? Iya, dzalika dan tilka. Kalau dzalika dipakai untuk menunjuk benda yang muzakkar, sama seperti yang tadi penjelasannya ya, Nak. Sama dengan hadza. Ya, sama dengan hadza. Yaitu nama orang yang jenis kelaminnya laki-laki dan kata yang tidak ada ta marbutohnya, maka kita pakai muzakkar atau laki-laki. Dan tilka dipakai untuk menunjuk benda yang muannas. Apa tandanya tadi muannas, Nak? Iya, yang pertama nama orang yang berjenis kelamin perempuan, dan yang kedua adalah ada ta marbutohnya. Oke, nah biar lebih paham lagi, coba perhatikan gambar ini ya, Nak. Itu ada gambar pohon dan juga ada apa itu ya namanya ya? Bulat-bulat itulah, bulat-bulat itu. Nah, di bawah dia ada ismu isyarah. Ismu isyarah itu kata tunjuk ya, Nak. Ismu isyarah adalah kata tunjuk. Jadi kata tunjuk itu terbagi menjadi dua, untuk menunjukkan benda yang jauh dan untuk menunjukkan benda yang dekat. Kalau yang jauh kita pakai dzalika dan tilka, kalau yang dekat kita pakai hadza dan hadhihi. Ya, Nak. Contoh. 1. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadhihi kurrosatun. Ini buku latihan. Dzalika kitabun. Itu buku bacaan. Tilka mahfazatun. Itu tas. Nah, coba kakak perhatikan. Hadza dan dzalika itu tidak ada tunnya ya, Nak. Gak pakai ta marbutoh. Itu jenis kelamin laki-laki. Kalau hadhihi dan tilka ada ta marbutohnya. Jadi jenis kelaminnya adalah perempuan. Ya, biar lebih paham lagi, perhatikan gambar berikut ya. Coba perhatikan. Itu ada kata tunjuk dan ada tanda panah. Nah, coba lihat hadza. Panahnya ke zalika. Artinya hadza dan zalika itu jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki, hadhihi dan tilka untuk yang berjenis kelamin perempuan. Jangan salah lagi ya, Nak. Ingat, ini bahasa Arabnya ada dua, hadza dan hadhihi, penggunaannya yang berbeda. Kemudian itu juga ada dua bahasa Arabnya, dzalika dan tilka, penggunaannya yang berbeda. Kalau hadza dan dzalika dipakai untuk laki-laki, hadhihi dan tilka dipakai untuk perempuan. Oke, nah masuklah kita ke tugas ya. Jadi tugas kita minggu ini adalah
Hari ini tugasnya hanya menyalin atau memprint materi ke buku catatan. Untuk apa, Miss? Biar aja di YouTube. Nah, kita kan nggak tahu. Siapa tahu nanti waktu ujian rupanya paketnya habis. Jadi nggak bisa buka YouTube dong. Jadi kalau nggak bisa buka YouTube, ada pertinggalnya untuk kakak pelajari di buku catatannya ya nak. Kalau misalkan capek mau mencatat, boleh di print aja, ditempelkan di bukunya. Ya, gampang banget kan tugas kita minggu ini? Ya, hore dulu dong. Ya, hore. Ya, senang kali ya. Oke anak, Miss rasa kakak dan abang pasti udah paham nih materi kita, karena kan gampang materi kita. Ya, kalau misalnya kakak dan abang ada juga yang belum paham, jangan malu, jangan sungkan, boleh ditanyakan langsung sama Miss Umi melalui WA ya nak. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ismu isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ada dua, untuk menunjukkan benda yang jauh dan benda yang dekat. Kalau yang dekat kita pakai hadza dan hadhihi yang artinya ini. Kalau untuk yang jauh kita pakai dzalika dan tilka artinya itu. Kalau hadza dan dzalika dipakai untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Kalau dzalika dan kalau hazihi dan tilka dipakai untuk yang berjenis kelamin perempuan. Ya nak. Oke. Miss harap kakak dan abang paham. Sampai di sini pembelajaran kita. Hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan sambung minggu depan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.